Namo Buddhaya semuanya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alfred dengan NPM 2431027 dari kelas 1 BUMB. Hari ini akan menjelaskan tentang video meditasi dan manfaatnya. Berikut adalah daftar materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian meditasi Anapanasati dan Metta Bhavana. Yang kedua, manfaat meditasi Anapanasati dan Metta Bhavana. Dan yang ketiga, hasil observasi melaksanakan meditasi selama 7 hari. Materi yang pertama, pengertian meditasi Anapanasati dan Metta Bhavana. Nah, Anapanasati adalah teknik meditasi yang melibatkan pemusatan perhatian pada napas. Kata Anapana berarti napas dan Sati berarti kesadaran atau perhatian penuh. Dalam praktik ini, kita mengamati setiap aspek pernapasan, mulai dari udara yang masuk melalui hidung hingga perut yang mengembang dan mengepis. Secara singkat, kita bisa mengartikan sebagai meditasi yang memusatkan pikiran pada pernapasan dengan menghitung napas yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada metta bhavana, yaitu teknik meditasi yang bertujuan mengembangkan perasaan cinta kasih, kebaikan, dan welas asih terhadap diri sendiri dan semua makhluk. Kata metta ini berarti cinta kasih atau kebaikan. Dalam praktik ini, kita mengirimkan perasaan positif ini kepada diri sendiri, orang yang kita sayangi, orang yang kita tidak kenal, bahkan orang yang kita anggap sebagai musuh. Jadi secara singkat, metta bhavana ini adalah meditasi dengan objek cinta kasih. Yang kedua, manfaat meditasi Anapanasati dan Metta Bhavana. Manfaat meditasi Anapanasati yang pertama dapat menenangkan pikiran. Jadi dengan memfokuskan perhatian kita pada napas, pikiran kita yang kacau itu bisa menjadi mudah tenang dan fokus. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Anapanasati dapat membuat kita menjadi lebih tenang, membuat pikiran kita menjadi tenang sehingga kita dapat menjaga kesadaran kita agar tetap ada. Yang ketiga, dapat mengurangi stres. Dengan fokus pada pernapasan, kita bisa menghilangkan semua beban pikiran yang ada pada diri kita. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Eh, Kita dapat meningkatkan konsentrasi dan melaksanakan meditasi ini dikarenakan dengan meningkatkan fokus kita pada pernapasan, otomatis kita akan semakin berkonsentrasi gitu. Kedua, manfaat metta bhavana. Yang pertama, dapat meningkatkan kebahagiaan. Dengan melaksanakan meditasi cinta kasih ini, kita dapat memupuk cinta kasih pada semua makhluk hidup sehingga kita pun dapat merasa bahagia. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Metta bhavana dapat membantu kita menjadi lebih berwelas asih terhadap makhluk hidup lain sehingga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis antara kita dengan orang lain seperti teman, guru, dosen pembimbing, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi kebencian. Praktek meditasi metta bhavana ini dapat melepaskan diri kita dari pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain dengan mengembangkan sikap welas asih dan cinta kasih. Dan yang keempat, meningkatkan empati. Dengan mengembangkan cinta kasih, kita dapat menjadi lebih mengerti terhadap keadaan seseorang sehingga tidak sembarang menjudge orang berdasarkan perbuatannya dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah hasil observasi saya selama melaksanakan meditasi selama 7 hari. Nah, pada tanggal 1 November 2024, hanya pada hari Jumat, saya melaksanakan meditasi Anapanasati selama 5 menit. Dan hasilnya saya merasa pikiran saya menjadi lebih tenang. Dan kebetulan pada saat itu saya baru pulang kerja dan ya stres kerja saya hilang. Beban pikiran saya terhadap pekerjaan menjadi hilang. Pada tanggal 2 November 2024, saya melaksanakan meditasi dengan objek Anapanasati dan Metta Bhavana selama 6 menit. Hasil atau manfaat yang saya rasakan tuh pikiran saya menjadi lebih tenang, otak menjadi lebih jernih, stres kerja saya hilang, badan saya agak sedikit menjadi rileks, dan saya dapat tidur nyenyak ketika malam hari. Dan pada tanggal 3 November 2024, saya melaksanakan meditasi dengan objek Metta Bhavana, yaitu selama kurang lebih 5 menit. Hasil manfaatnya saya menjadi lebih tenang, pikiran saya lebih tenang, dan saya dapat merasakan
saya merasa bersyukurlah terhadap kehidupan saya. Jadi saya merasa lebih puas gitu terhadap segala sesuatu yang ada di kehidupan saya. Selanjutnya pada tanggal 4 November tahun 2024, saya melaksanakan meditasi dengan objek Anapanasati dan Metta Bhavana selama kurang lebih 10 menit. Manfaatnya, pikiran saya menjadi lebih tenang. Dan pada saat itu saya juga melaksanakan meditasi ketika pulang kerja dan habis mandi. Jadi, stres kerja saya sedikit berkurang dan pikiran kacau akibat stres itu berkurang sedikit. Dan pada tanggal 5 November tahun 2024, saya melaksanakan meditasi dengan objek Anapanasati dan Metta Bhavana lagi selama kurang lebih 8 menit. Manfaatnya adalah pikiran saya menjadi lebih fokus, beban pikiran saya menghilang, dan pada malam hari saya dapat tidur lebih nyenyak. Dan pada tanggal 6 November 2024, saya melaksanakan meditasi dengan objek Anapanasati lagi. Dan hasilnya adalah pikiran saya menjadi lebih tenang, stres kerja saya mulai hilang, dan ketika belajar di kelas itu lebih fokus saat belajar dan dapat pada saat pulang dan mengerjakan tugas itu ya lebih fokus lagi. Ya, konsentrasinya meningkat. Dan pada tanggal 7 November 2024, saya melaksanakan meditasi dengan objek penapasan Anapanasati dan Metta Bhavana dengan menggabungkan keduanya. Itu kurang lebih saya melaksanakannya sekitar 8 menit. Manfaat yang saya rasakan adalah pikiran saya menjadi lebih tenang, stres kerja berkurang, stres terhadap perkuliahan juga berkurang, pikiran lebih tenang gitu lah, lebih tidak ada beban pikiran dan bisa tidur lebih nyenyak pada malam hari. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.